Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata pelajaran PPKN kelas 9. Kali ini kita akan membahas bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Konstitusi menempati arti penting bagi suatu negara, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuknya negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Menurut A. Hamid At-Tamimi, konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana negara itu akan dijalankan. Indonesia mengalami 4 tahap perkembangan konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Kemudian kembali lagi ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suasana kerohanian dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga merupakan sumber penjabaran normatif. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung sendi-sendi kehidupan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung arti dan makna yang sangat dalam. Alinea pertama, pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa Indonesia. Alinea kedua, pernyataan kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan sebagai rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, pernyataan pemerintah negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara berdasarkan azas politik kedaulatan rakyat dengan bentuk negara Republik Indonesia dan dasar negara Pancasila. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran pertama yaitu persatuan, pokok pikiran kedua yaitu keadilan sosial, pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 mempunyai arti yang sangat penting, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan sebagai sumber hukum tertinggi, semua peraturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mempertahankan serta mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan tugas seluruh bangsa Indonesia. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Di antaranya yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensil. Penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Melakukan perubahan dengan cara adendum artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya untuk kepentingan sejarah. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa kembali pada bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.